Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sayyidis sadah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innal ladzi qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnul adam yauman nahari ahabba ilallah azza wa jalla min ihraqatid dam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan disempurnakan oleh nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama, yaitu kita diberikan nikmat iman dan Islam serta taufik dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Allah kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini. Allah mudahkan, Allah ringankan kaki kita untuk datang ke rumah Allah ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dihitung sebagai amal yang soleh, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada penghulu alam, baginda kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang pada siang hari ini ruku dan sujud bersama-sama di masjid ini.
nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita orang-orang yang tercatat dalam tinta emas yang berhak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini serta di atas mimbar yang mulia ini, izinkan Al-Fakir berwasiat wabil khusus bagi diri kami pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian untuk senantiasa mari kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwalah kita insyaallah akan menjadi orang yang akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah, wahai hambaku, persiapkanlah diri kalian, bekalilah diri kalian dengan takwa, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguh-sungguhnya bekal yang paling terbaik menghadap Allah yaitu dengan kita bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini dijadikan hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa kita menjaga iman dan takwa kita sehingga saat kita meninggalkan dunia ini kita dalam keadaan mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman yang mungkin sama-sama ayatnya sudah kita ketahui, para muballigh kita, para da'i kita, para ustadz kita sering membacakannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sesungguhnya aku sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kalian, maka dengan nikmat yang banyak tersebut fasolli lirabbika wanhar, hendaklah kalian sholat dan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kurban, kita jadi teringat tentang kisah bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang diberi pangkat Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi yang kita sebut namanya di saat semua umat Islam melaksanakan sholat di dalam tahiyat akhirnya. Kita menyebut nama Nabi Ibrahim, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Akan tetapi walaupun Nabi Ibrahim diberi pangkat Khalilullah, Nabi Ibrahim tetap mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi contoh bagi kita. Kalau sekelas Nabi Ibrahim saja diuji oleh Allah, lantas bagaimana yang bukan dengan Nabi dan Rasul? Bagaimana dengan kita yang bukan ulama, bukan aulia, bukan orang soleh, bukan Nabi dan Rasul? Maka selama kita hidup di dunia ini, pasti ujian silih berganti datang kepada kita semuanya. Minimal ada dua ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yang bisa kita petik, ambil pelajaran hikmahnya untuk jadi motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah ketika berhadapan dengan Namrud, penguasa yang zalim pada saat itu. Maka ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala sesembahan mereka, Namrud diberitahu bahwasanya patung-patung tersebut diruntuhkan, dihancurkan oleh Ibrahim. Tetapi oleh Nabi Ibrahim disisakan satu patung yang dihancurkan yang paling besar dan ditaruh kampak di tangannya. Dalam riwayat yang lain ditaruh kampak di mulutnya. Akhirnya Namrud begitu tahu itu patung dihancurkan, dengan marahnya dia datang menemui Nabi Ibrahim. Ketika sampai berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Namrud berkata, siapa yang menghancurkan patung-patung berhala tersebut? Apakah anda? Kata Nabi Ibrahim, silahkan anda tanya kepada patung yang masih utuh itu. Lalu Namrud mengatakan, dia mana bisa lihat, dia mana bisa mendengar. Kata Nabi Ibrahim, kalau dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa dengar, ngapain kamu jadikan dia sebagai Tuhan dan kamu menyembahnya? Mana ada Tuhan nggak bisa lihat, Tuhan nggak bisa dengar? Kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim, Namrud malah dia panggil bala tentaranya, pasukannya, dia kumpulkan kayu bakar dan diperintahkan Nabi Ibrahim untuk dibakar di dalamnya. Itulah watak penguasa yang zalim. Ketika dia berkuasa, dia gunakan semua pangkat jabatannya, kekuasaannya untuk menghabisi lawannya. Akan tetapi Nabi Ibrahim menerima dengan sabar ujian tersebut. Dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api, Pak. Ketika masuk Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah kekasihku Ibrahim alaihissalam.
Akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api itu Pak dalam keadaan selamat. Para ulama mentafsirkan, seandainya di dalam ayat itu Allah tidak menggunakan kalimat wassalaman ala Ibrahim, mungkin Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api itu mati dalam keadaan kedinginan. Sebab Allah ingin membuktikan kebesarannya, bahwasanya orang yang berjuang karena Allah, Allah akan menolongnya. Maka api yang begitu panas membara, masuk Nabi Ibrahim ke situ, Allah jadikan api itu dingin yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan kekasihnya Ibrahim. Makanya ayat itu mengatakan wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah kekasihku Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamatlah Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Namrud, penguasa yang zolim pada masa itu. Lolos Nabi Ibrahim ujian yang pertama. Lalu ujian Nabi Ibrahim yang kedua, yang terakhir, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan kehampaan, kekosongan jiwa. Dalam riwayat Pak, 86 tahun Nabi Ibrahim merindukan suara tangisan anak dalam rumahnya. Bukan waktu yang sebentar. Nabi Ibrahim itu tidak punya anak sekian lama, 86 tahun dalam riwayat. Akhirnya Nabi Ibrahim pernah berkurban dengan 300 onta dan 1000 ekor domba. Pada saat itu orang memujinya, mengeluh-elukan Nabi Ibrahim. Luar biasa Ibrahim dermawannya, bisa berkurban sebanyak itu. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ini belum seberapa. Seandainya aku diberikan anak oleh Allah, maka anak aku akan aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim lahir, beranjak dewasa, sayang Nabi Ibrahim Pak, cinta kepada Nabi Ismail, bagaimana tidak sayang. Dinanti bertahun-tahun, hadir kehadirannya sangat dinantikan oleh ayahnya. Ketika beranjak dewasa, akhirnya Allah tagih nazarnya Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Nabi Ibrahim bilang Pak kepada anaknya Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lihat Pak, bagaimana bijaksananya Nabi Ibrahim, seorang ayah. Walaupun mendapatkan perintah dari Allah, nggak semata-mata langsung disembelih anaknya. Ditanya, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Saya mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih engkau. Apa jawab ayah? Apa jawab anaknya Ismail? If al ya abati, if al ma'tu umar fasajaduni insyaallahu minas sabirin. Apa kata anaknya Ismail? Kalau itu perintah Allah wahai anakku, laksanakanlah wahai ayahku. Insyaallah aku dan engkau tergolong orang-orang yang sabar. Bertemulah seorang ayah yang soleh dan anak yang soleh. Mafil aba fil abna. Anak itu bagaimana orang tuanya? Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Dibawa Pak Ismail ke atas bukit. Sepanjang jalan ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail itu, setan bersusah payah untuk menggagalkan perintah Allah. Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya, wahai istriku, beri anak kita pakaian yang terbaik. Akhirnya Nabi Ismail dikasih pakaian yang bagus, disisirin rambutnya, dimandiin, dibersihin. Setelah rapi, dibawa. Kata Nabi Ibrahim, anak kita akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibawa Pak Ismail ke atas bukit. Nabi Ismail direbahin, dimadepin ke arah kiblat. Ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim, itu pisau udah tajam. Ketika disembelih anaknya Ismail, pisau itu nggak bisa menyembelih leher Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim diginiin ke batu, batunya belah dua. Tetapi kepada kulit lehernya anaknya Nabi Ismail nggak bisa itu pisau menyembelihnya. Kepada batu bisa belah dua. Kata Allah, selesai wahai Ibrahim, kamu sudah melaksanakan nazar kamu. Akhirnya digeser Nabi Ismail, diturunkan binatang seekor domba dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lihat Pak, bagaimana perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim. Kita ini Pak, nggak diminta sama Allah untuk mengorbankan anak kandung kita. Kita hanya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh agama. Di saat kita mampu, punya rizki, punya harta, kelapangan hidup kita ada, maka berkurbanlah. Karena ada hadis dari Nabi yang isinya ancaman kepada umatnya Rasulullah. Nabi Muhammad bersabda, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang diberikan sa'atan, kelapangan rizki, mampu hidupnya, punya harta, tetapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nggak boleh dekat-dekat sama masjid, nggak boleh dekat-dekat sama musola. Bagi siapa? Bagi mereka orang yang punya rizki, mampu, tetapi dia tidak mau berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini Ibrahim Pak. Ismail kita tuh harta kita, sifat pelit kita,
ego kita, nafsu kita. Setiap kita Ibrahim. Mampu nggak kita mengorbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Karena kata Rasul, ma amila ibnul adam yauman nahari ahabba ilallah azza wa jalla min ihraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam kita semua ini, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya Idul Adha, min ihraqatid dam, dengan dia menjatuhkan hewan kurban darahnya. Sebab orang yang berkurban itu, Pak, darah hewan kurbannya belum turun ke bumi, ampunan Allah sudah sampai kepada mereka yang berkurban. Maka beruntung kita yang saat ini beri rezeki oleh Allah mampu untuk berkurban. Kata Rasul, azimu dohayakum fa innahu ya'ti yaumal qiyamah matayakum. Kata Nabi, perbesarlah, perbaguslah hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan kurban kalian akan menjadi tunggangan, akan menjadi kendaraan kalian nanti ketika akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan yang berkurban tahun ini kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum mampu bisa berkurban, jangan pernah kecil hati, jangan pernah pesimis, karena kurban itu ibadah memang Allah yang mau. Berapa banyak orang kredit motor bisa, beli handphone bagus mampu, cicilan rumah berjuta-juta bisa, tapi suruh berkurban dia nggak mau tuh. Tetapi nggak sedikit orang yang mungkin kerjanya biasa-biasa saja, penghasilannya pas-pasan, tukang beca, tukang nasi uduk, karena dia niat dan mau berkurban dan Allah menghendaki dia berkurban, bisa dia berkurban. Maka mudah-mudahan kita pasang niat, insya Allah. Mudah-mudahan walaupun kita tahun ini belum bisa berkurban, tahun depan kita diberi rezeki oleh Allah untuk bisa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi saya khususnya dan umum bagi jamaah sekalian. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa biqauli yahtadil muhtadun faqala ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alimah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigara. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, kebodohan dan kekhilafan kami ya Allah, serta ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami saat kami masih kecil ya Allah. Orang tua kami yang sudah wafat mendahului kami, jangan Engkau azab mereka ya Allah. Jadikan kuburnya taman daripada taman surgamu ya Allah. Jadikan alam barzahnya penuh rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Dan orang tua kami yang masih hidup, ayah ibu kami yang masih ada, panjangkan usia mereka ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah, luaskan rezekinya ya Allah, bahagiakan hatinya ya Allah.
berkahi kehidupannya ya Allah, dan istiqomahkan dalam beribadah kepadamu ya Allah. Dan berikanlah kepada kami anak-anaknya kekuatan lahir batin agar kami bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah, sampai mereka ridho kepada kami ya Allah, karena ridho Engkau terletak pada ridho kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak turunan kami anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang bisa mengangkat derajat kami di dunia dan di akhirat dengan amal soleh dan akhlak mereka ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, terimalah hewan kurban saudara kami yang berkurban pada tahun ini ya Allah. Jadikan setiap darah yang jatuh hewan kurbannya sebagai penggugur dosa-dosanya ya Allah. Dan saudara kami yang sedang menunaikan ibadah haji di kota Mekah, jadikanlah ibadah haji yang mabrur ya Allah, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa sampai ke kota Mekah dan Madinah ya Allah, melaksanakan ibadah haji dan umrah guna untuk menyempurnakan rukun Islam kami yang kelima ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, setelah panjangnya usia kami dalam manfaat, panjangnya usia kami dalam taat, akhir hidup kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan Engkau haramkan lisan kami ya Allah saat Israel datang menjemput nyawa kami ya Allah, agar kami bisa mengucapkan kalimat-Mu yang suci, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yashkurukum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.